uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Adi Ciputra, guru SMK Negeri 27 yang akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif dalam uji kinerja di SMP Negeri 5 hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 dengan mengambil subtema proklamasi kemerdekaan. Semoga video pembelajaran saya menjadi penunjang dalam penilaian uji kinerja. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Berikut adalah video pembelajaran inovatif saya. Mohon disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mohon untuk ketua kelasnya untuk pimpin berdoa. Amanda, tolong maju ke depan buat pimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa, silakan. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amanda, silakan duduk lagi. Baik, saya absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini kira-kira? Masuk semua? Ya. Amanda, Andini, Arnandia, Cynthia, Faliza, Nadira, Najla, Putri Hanisa, Yulia. Oke, masuk semua ya. Gimana? Hari ini udah siap belajar? Siap? Masih semangat? Masih? Kalau sudah siap, tolong bukunya dikeluarkan, taruh di atas meja beserta alat tulisnya. Oke, biar kita semangat, biar kita fokus sebelum belajar, kita adakan games terlebih dahulu ya. Sekarang kalian boleh berdiri. Berdiri, kemudian tangan kanannya angkat angka 1. Tangan kirinya kasih tanda seperti ini. Nah, terus tangan kanannya taruh di atas telapak tangan temen yang sebelah kanannya. Nah, gamesnya gini, games buat fokus nih ya. Kalian harus dengar baik-baik. Saya akan bercerita, ya. Saya akan bercerita. Kalau di tengah cerita saya ada kata, saya menyebutkan kata apel, ya, kata apel. Kalian tangkap jari teman kamu, jari kamu jangan sampai ketangkep. Oke? Ingat ya, kalau saya menyebutkan kata apel, ya, harus fokus, ya. Oke, kita mulai ceritanya. Perhatikan. Pada suatu hari, Ahmad berjalan-jalan ke kota Malang. Sebagaimana yang kita tahu, kota Malang terkenal akan apem yang fokus ya. Ahmad pun ingin membeli apem tersebut. Belum. Tapi di tengah perjalanan, Ahmad lupa membawa uangnya. Ahmad kembali lagi ke Hotel Apollo. Fokus ya. Untuk mengambil uang tersebut. Masuk ke dalam kamar, ya. Ternyata kamar Ahmad bau apek. Belum, ya. Akhirnya Ahmad pulang kembali ke kota asalnya hanya membawa apel. Siapa yang ketangkep? Yang ketangkep? Nah, ketangkep. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk lagi ke tempat duduknya. Sudah fokus buat belajar hari ini ya? Sudah ya. Baik. Oke, topik kita hari ini, dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas bab Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Dengan subtemanya kita akan membahas yang hari ini adalah masa kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1950, ya, 1950. Nah, lingkup materi kita hari ini
setelah pelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya kalian akan mampu menganalisis kronologis persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara kritis. Yang kedua, kalian mampu menelaah peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan dengan cermat. 3, mengidentifikasi perumusan teks proklamasi ya dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi tokoh yang turut serta dalam persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan. Dan yang terakhir, kalian mampu menganalisis sambutan rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang kita harapkan setelah pembelajaran hari ini kalian dapat mampu mendapatkan ini semua. Ya. Lingkup model pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu modelnya tim games turnamen. Jadi nanti kalian akan dibentuk kelompok, masing-masing kelompok akan berkompetisi dalam sebuah permainan kuis ya. Yang kelompoknya mendapatkan skor tertinggi, nah itu akan mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya ya. Tentunya nilai yang akan lebih tinggi seperti itu. Oke, coba perhatikan di sini Bapak ada video. Tolong kalian perhatikan video ini kaitannya dengan tema kita hari ini, proklamasi kemerdekaan ya. Kalian perhatikan dan kalian rumuskan pertanyaan akan dari video ini ya. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik, membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pagi hari 16 Agustus 1945, dalihnya, situasi Jakarta genting, Bu. pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah. Kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Oke, apa kira-kira dari video tersebut menceritakan tentang apa? Proses proklamasi kemerdekaan. Apa kira-kira yang dapat kita ambil hikmahnya dari video tersebut? Niken? Kemerdekaan itu bukan hasil dari Pemberian? bukan hasil dari pemberian, tapi hasil dari perjuangan masyarakat Indonesia. Oke, betul ya. Jadi tadi kita melihat tentang kronologis proklamasi kemerdekaan. Kira-kira proklamasi itu penting nggak buat bangsa kita? Penting. Apa yang membuat proklamasi itu penting? Kalau nggak ada proklamasi, kira-kira kita masih dijajah nggak? Masih. Kita bisa belajar nggak di sini? Nggak. Ya, situasinya masih dalam kondisi perang. Ya, pada masa penjajahan belum tentu kita rakyat-rakyat biasa bisa sekolah. Pada masa penjajahan hanya rakyat-rakyat tertentu belajar di sekolah. Nah, kita harus patut bersyukur karena kita sudah merdeka, kita bisa menikmati kemerdekaan dan tugas kalian adalah mengisi kemerdekaan. Apa mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Nah, itu ingat berarti itu. Setiap hari Senin upacara disuruh membacakan janji siswa, ya kan? Mengisi kemerdekaan dengan cara berprestasi. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan, ya kan? Kita akan membahas tentang bagaimana kronologis persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi menjelang akhir tahun 1944, kita kan merdeka tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Nah, karena posisi Jepang semakin terdesak, ya, kemudian pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
dengan harapan bangsa Indonesia dapat membantu Jepang untuk memenangkan perang Asia Pasifik ini. Untuk merealisasikan janji kemerdekaan itu, maka dibentuklah yang disebut dengan BPUPKI. Apa kepanjangannya BPUPKI? Amanda, panjang BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Iya, betul. Atau dalam bahasa Jepang apa? Ada yang ingat? Dokurutsu Jonbi Cho Sakai. Nah, BPUPKI sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama ini membahas tentang dasar negara. Apa dasar negara kita? Pancasila. Ya. Diumumkan tanggal 1 Juni. Makanya 1 Juni diperingati sebagai hari apa? Hari lahirnya Pancasila. Nah, karena di 1 Juni ini pertama kali dicetuskannya Pancasila, ya. Dari Supomo persatuan, kemudian kekeluargaan, apalagi? Batin, kemudian musyawarah keadilan rakyat. Nah, dari tokoh yang ketiga Soekarno, kebangsaan Indonesia, mufakat dan demokrasi. Nah, ini ya. Ini yang tercetus pada sidang pertama tadi, ya. Nah, BPUPKI ketika sudah selesai menjalankan tugasnya dibubarkan, ya, 17 Juli dibubarkan. Karena dibubarkan bukan berarti tidak benar kerjanya, tetapi karena sudah selesai kerjanya. Kemudian dibentuknya yang PPKI. Apa kepanjangan PPKI? Misal, panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, betul. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, bedanya tadi itu sama BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-usaha. Dia masih menyelidiki. Nah, ini kita udah tahu nih cara merdeka, negara yang merdeka itu seperti apa. Maka dibentuklah panitianya, panitia penyelenggara acara kemerdekaan kita nih. Tanggal 6, kan tadi tanggal 6 dan tanggal 9 dibomnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian tanggal 14 Agustusnya, ya, 14 Agustusnya, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu dalam perang Asia Pasifik. Ini golongan-golongan pemuda rapat untuk bagaimana kita mendesak Soekarno dan Hatta, golongan tua, agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Oke, disepakati kita membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, di mana? Karawang, Jawa Barat. Dibawa pada jam 4.30, setengah 5 subuh, ya. Akhirnya jam 8 Soekarno dan Hatta bersama rombongan, ya, yang tadi ke Rengas Dengklok, pulang ke Jakarta, ya. Tiba di Jakarta jam 11 malam, ya. Ini masih di tanggal 16 Agustus nih, ya, 11 malam. Lalu dia mencari tempat untuk rapat para rombongan Soekarno untuk merumuskan naskah proklamasi. Nah, karena hotel-hotel di Jakarta tidak aman, tidak kondusif, ya, maka Laksamana Maeda, ya, ini orang Jepang, disediakanlah rumah Laksamana Maeda untuk rombongan Soekarno merumuskan naskah proklamasi. Yang sekarang rumah Laksamana Maeda menjadi museum. Museum apa? Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Teks proklamasi kan ada 2 paragraf. Ada yang hafal? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Titik, itu paragraf pertama. Kemudian, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu 2 paragraf yang menyumbangkan siapa? Paragraf pertama merupakan hasil dari pemikiran Ahmad Subarjo. Kalimat paragraf kedua itu dari Muhammad Hatta. Kemudian oleh Insinyur Soekarno digabungkan 2 kalimat tersebut menjadi satu teks proklamasi. Nah, ini teks proklamasi nih. Kemudian teks yang dicoret-coret ini diketik oleh siapa? Sayuti Melik. Nah, itu yang menjadi teks otentik. Teks asli adalah teks yang diketik oleh Sayuti Melik, bukan teks yang ditulis tangan, ya, yang otentik. Nah, kemudian saat yang ditunggu-tunggu tiba untuk membacakan teks proklamasi tersebut. Yang tadinya mau dibacakan di lapangan Ikada. Di mana lapangan Ikada? Yang sekarang jadi Monumen Nasional, Monas. Kita akan membacakan teks proklamasinya di rumah kediaman Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya Pak, Ya, Yulia, silakan. saya mau nanya. Ya. Setelah Indonesia merdeka, apa merdekanya itu udah 100%? Ya, bagus, pertanyaan yang bagus dari Yulia. Jadi setelah kita memproklamasikan kemerdekaan, ya, peperangan-peperangan itu setelah kita merdeka 1945, makanya nanti kita akan bahas tuh di pertemuan selanjutnya tentang perlawanan bangsa kita untuk mempertahankan kemerdekaan, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sekarang kita bentuk kelompok, ya. Satu kelompok bikin 3 orang, satu kelompoknya terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah ada ya kelompoknya ya. Kelompok 1 angkat tangan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ya. Sekarang duduk sesuai dengan kelompoknya, mejanya diatur sedemikian rupa untuk jadi satu meja. Ayo pindah sekarang. Oke. Masing-masing kelompok saya akan kasih lembar kerjanya, tolong dibaca petunjuknya untuk mengerjakan dan dikerjakan bersama-sama dalam diskusi, ya. Nanti setelah itu ada pertanyaan kuis dalam turnamen, ya, yang jawabannya ada di jawaban kalian, ya. Jadi tolong tuliskan di lembar jawaban ini jawabannya dulu, ya. Kelompok 1, ini kelompok 3 ya, dipegang. Kelompok 2, dibaca ya, sama ditulis, diisi. Kelompok berapa nih? 5, kelompok 4. Diisi ya. Kronologisnya tadi kan berarti dirangkum sama yang tadi saya jelaskan. Masih ingat gak? Seingat kamu poin-poinnya aja. Temanya apa? Subjudulnya apa? Perumusan naskah proklamasi. Sebelum itu Rengas Dengklok, BPUPKI tanggal berapa? Ya, yang tadi itu masih ada tuh. Apa? Iya, tanggal-tanggalnya. Pertama kan kronologis kan berarti urutan peristiwanya. Di tanggal tersebut tokohnya siapa aja kamu tulisin. Masih ingat gak ketuanya siapa? Muslim apa? Ya, Anissa. Ngerti? Iya, terus ngumpul lagi. Oh, terus habis itu baru nulis ya proklamasi. Terus habis itu yang gimana nulisnya? Jangan lupa tokoh-tokohnya juga dicantumin. Iya Pak. Ya. Nulisnya di rumah Laksamana Maida. Nah, ya Laksamana Maida. Gimana? Paham nggak tugasnya? Insya Allah. Paham ya? Jadi kamu tulisin kronologisnya dari tadi awal tuh. Mengumumkan menyerah tanggal berapa, tokohnya siapa, Sama tanggal-tanggalnya. iya, kemudian pembentukan BPUPKI tanggal berapa, ya kan? Tokoh-tokohnya. Ingat kamu yang tadi penjelasan tadi, ya, ditulis. Ini udah paham ya? Udah, alhamdulillah. Kalau bisa urutannya sesuai ya, dari yang paling awal. Ya, ini sesuai Pak. Sesuai ya. Sangat sesuai. Tanggalnya masih ingat? Masih ingat kan? Iya, iya. Ada sidang pertama. Iya, ini itu kayak ini kayak Penjelasan kayak ya pokoknya. iya. Pertama tuh tanggal. Iya, tanggal. Iya. Sama jelasin. Iya, Oke, sudah selesai lembar kerjanya.
Sudah, sekarang dikumpulkan ke depan. Ya. Ke toilet, ya, silakan. Ayo dikumpulkan LKPD-nya. Oke, sekarang kita masuk ke games ya. Ini kompetisi per tim ya. Kita bakal teka-teki silang. Pernah main TTS? Pernah ya? Nah, jadi ada 10 pertanyaan ya. 10 pertanyaan di kolom ini. Nanti saya sebutkan. Ini akan ada 5 kelompok. Sesi pertama saya kasih sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 untuk menjawab bergantian. Ya. Kalau kelompok 1 tidak bisa menjawab, kelompok 2 bisa, nanti akan dilempar. Nah, bukan hanya menjawab jawabannya, tetapi menjelaskan apa jawaban tersebut. Ya. Misal sidang pertama BBPKI membahas tentang apa? Pancasila. Nah, kamu jelaskan sidang pertama itu kenapa bisa jadi Pancasila secara singkat dan mendetail. Paham? Nah, itu buat 5 pertanyaan jadi untuk per masing-masing kelompok. Ada 5 kelompok. Pertanyaan selanjutnya sesi 2 ini rebutan, ya. Soal dari nomor 6 sampai nomor 10 yang bisa menjawab duluan angkat tangan, ya. Ingat bukan hanya menjawab tetapi menjelaskan juga. Paham ya? Paham? Oke, kita mulai nih. Sekarang dari kelompok 1 dulu. Ya. Kelompok 1 mau nomor berapa? Nomor 10. Nomor 10 ya. Pertanyaannya, kelompok 1. Ada 5 kotak di nomor 10, ya. Pembacaan teks proklamasi, ya, sebelum akhirnya dibacakan di Rumah Insinyur Soekarno, sebelumnya direncanakan di mana? Tidak tahu? Kelompok 2. Ayo langsung. Yang penting jawabannya aja dulu. Nanti jelasin sama kelompoknya, bantuin. Monas. Betul? Siapa yang bisa menjawab? Amanda. Memang betul apa tulisannya pas ya, Monas. Tapi pada saat itu namanya bukan Monas, tapi lapangan Ikada. Nah, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Penculikan bukan. Ayo yang bisa menjawab jawab. Oke, kelompok 4. Ini Banyak tentara Jepang, ya. Jadi tidak kondusif, ya. Kelompok 4. Ya, betul kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Ya, yang bisa menjawab dan menjelaskan poinnya 2. Ya. Kalau ini berarti kita bagi poinnya satu-satu ya. Oke, kelompok 2 mau pilih kotak berapa? Ya, Sayuti apa ini? Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi, ya. Itu menjadi bukti otentik ya. Oke, lanjut ke kelompok 4. Siapa kelompok 4? Sini ya. Pilih kotak nomor berapa? Nomor 5 ya. Mendatar ya, mendatar ada 6 kotak, ada huruf I di kotak terakhir. Gampang nih. Ya. Mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Menghasilkan dasar negara. Merupakan organisasi apa? Organisasi apa? Yang sudah melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Ya, betul, BPU PKI. Beri tepuk tangan buat kelompok 4. Ingat, oke, betul ya kelompok 4 ya. Oke, kelompok 5 sekarang. Pilih kotak berapa? Kelompok 5. 99 Pak, paling bawah Pak, itu berapa? Ini? Ya. Ini. Jangan-jangan udah tahu jawabannya. Masalah coba lagi. Ya, ini belum dibacain soalnya tapi jawabannya udah tahu. Tapi betul ya, PPKI. Apa kepanjangan PPKI?
Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuanya siapa? Justinus Soekarno. PPKI udah rapat belum sebelum proklamasi? Hah? Belum ya? Belum. Atau dalam bahasa Jepang PPKI apa? Junri Inkai. Oke. Oke, saya bacakan poinnya ya. Kelompok 1 poinnya masih kosong. Kelompok 2 masih kosong. Kelompok 3 poinnya dapat 3. Tadi menjawab jawaban kelompok 2 dan menjawab pertanyaannya sendiri. Kelompok 4 poinnya 3 sama. Dan kelompok 5 poinnya 4 ya. Jadi kelompok 5 yang masih memimpin ya. Oke, kita masuk ke sesi berikutnya yaitu rebutan ya. Saya bacakan soalnya, yang sudah tahu langsung angkat tangan. Bukan menjawab tapi angkat tangan. Kotak berapa nih maunya? 6. Hah? Nomor 2. 2 yang mana sih? 2 yang satu kan? Nah, 1. Peristiwa ini terjadi di tanggal 16 Agustus. Disebut peristiwa Misal. Ya, betul, Rengas Dengklok ya. Apa peristiwa Rengas Dengklok? Misal, secara singkat. Peristiwa yang penculikan itu kan? Penculikan Zaman siapa? paksa. Soekarno dan Muhammad Hatta. oleh siapa yang membawa? Ini penjajah, pemuda. Para pemuda ya. Bukan penculikan ya, tetapi pembawa secara paksa ya, menculik dalam tanda kutip. Pertanyaan selanjutnya. Nomor 6. Tempat perumusan naskah proklamasi di rumah siapa? Ya, kamu. Angkat tangannya kurang cepat, yang cepat. Maeda. Ya, betul ya. Kasih tepuk tangan buat kelompok 3. Rumah Laksamana Maeda. Nomor berapa? 3 ya? Iya. Salah satu tokoh yang menyumbangkan dasar Pancasila. Ya, kamu. Soepomo. Ya, betul ya, Soepomo. Betul nih, Ken. Terakhir ya. Berarti nih yang menyumbangkan paragraf pertama dalam proklamasi. Paragraf pertama dalam proklamasi. Ayo dong, jawab. 1. Ya. Silakan Aisyah, langsung. Nomor 7. Ya, Ahmad Subarjo. Kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Oke, sudah habis ya. Yang dapatkan poin tertinggi ada di kelompok 4 ya. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 1 dan kelompok 2 harus banyak belajar lagi ya. Poinnya belum ada sama sekali ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita kasih kesimpulan dulu buat apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? 1. Apa? Yulia? Apa? Proklamasi. Proklamasi. Apa tentang proklamasi? Tentang apanya? Sejarahnya. Sejarah. Apa namanya? Persiapannya, kronologisnya, ya. Ada peristiwa apa saja sebelum menjelang proklamasi tadi? Pembentukan BPU PKI. BPU PKI sidang berapa kali? Ya. Sidang pertama membahas tentang apa? Dasar negara. Kedua, undang-undang dasar. Setelah itu, setelah BPU PKI, PPKI. Setelah itu ada peristiwa apa lagi? Rengas Dengklok. Tanggal berapa Rengas Dengklok? 16 Agustus ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang disiapkan handphonenya. Kalian buka kahoot.it. Pinnya 6345338. Ya.
Ada yang udah pernah main Kahoot? Udah tahu cara mainnya? Tahu ya. Soalnya ada di papan tulis di depan. Jawabannya juga ada di papan tulis. Di HP kalian hanya tombol untuk memilih optionnya. Udah. Proklamasi kemerdekaan materinya. Soal nomor 1. Peristiwa Rengas Dengklok memberikan manfaat, yaitu, nah itu opsinya. Proklamasi kemerdekaan seizin Jepang, Soekarno-Hatta menjadi aman, dibuatnya naskah proklamasi, disepakatinya pelaksanaan proklamasi. Silakan langsung jawab. Sorot ke handphone temennya. Temennya fokus ngerjain. Oke, jawaban yang tepat adalah yang disepakatinya naskah proklamasi. Kita lihat yang poin tertingginya Najwa, ya. Oke, next. Soal nomor 2. Naskah proklamasi otentik atau resmi, yaitu naskah yang apa? Yang diketik, yang ditulis. Langsung dijawab. Sudah 9 yang answers. Oke, yang jawab betul adalah yang diketik ya. Lihat poin tertingginya Niken ya. Nomor 3, salah satu kunci keberhasilan oleh Nandi dan Mujahidah. Nomor 4, di bawah ini yang bukan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu yang bukan makna proklamasi. Ingat. Ya, yang betul yang kuning ya. 8 orang yang menjawab betul. Ya, Niken masih memimpin, Najwa menyusul, Mujahidah masih di posisi 3, Nabila dan Nandi. Pertanyaan terakhir nih ya. Setelah merdeka, Indonesia menjadi negara yang ya bebas dari jajahan. Betul semua nih yang jawab ya. Kita lihat. Ya, Niken. Niken peringkat 1, Najwa dan Mujahidah peringkat 3. Beri tepuk tangan untuk ketiga tertinggi. Baik, untuk tugasnya pelajaran hari ini ada di buku cetak kalian. Nanti kalian kerjakan ya sampai bel pelajaran habis, nanti dikumpulkan. Ada 20 soal ya. Baik, kita refleksi dulu sebelum pembelajaran ini. Kira-kira bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Apa yang bikin menyenangkan? Ada gamesnya. Bisa diskusi ya. Tadi kelompok yang menang kelompok siapa? Kelompok Papa. Ya, nanti dapat hadiah dari saya. Ya. Baik, sebelum kita akhiri, tadi kita mulai dengan berdoa, kita akhiri dengan doa juga. Tolong Amanda dipimpin berdoa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, yang pertama kita berdoa agama yang kita masing-masing. Dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.